Anime ini bercerita tentang seorang raja iblis yang sangat ditakuti bernama Anos Voldigoth. Merasa bosan dengan peperangan berkepanjangan antara bangsa iblis dan manusia, Anos memutuskan untuk bereinkarnasi dengan harapan kedua bangsa tersebut dapat hidup berdamai. 2000 tahun kemudian, Anos berhasil bereinkarnasi dan mendaftar di Akademi Iblis. Namun, untuk diterima, dia harus melewati serangkaian ujian. Dalam salah satu ujian, Anos harus bertarung melawan Ruben, seorang bangsawan dari keluarga iblis. Dengan sikap sombong, Ruben meremehkan Anos yang dianggapnya sebagai iblis rendahan karena tidak berasal dari keluarga bangsawan. Ruben yakin dirinya bisa dengan mudah mengalahkan Anos. Namun, Anos tetap tenang dan membalikan keadaan dengan santai. Dia bahkan melukai Ruben hanya dengan detak jantungnya. Tidak puas, Ruben malah menantang Anos untuk membuatnya benar-benar menyerah. Anos dengan senang hati menerima tantangan itu. Dia menjentikan jarinya dan membuat Ruben seketika musnah, tetapi langsung membangkitkannya lagi. Anos melakukan hal ini berulang kali, hingga Ruben akhirnya trauma dan memohon ampun. Dalam ujian berikutnya, Anos bertemu dengan seorang gadis bernama Misa Necron, yang menjadi teman pertamanya setelah bereinkarnasi. Karena menganggap Misa temannya, Anos mengundangnya ke rumah untuk memperkenalkannya pada kedua orang tuanya. Meski hanya iblis biasa, orang tua Anos sangat ramah dan menyambut Misa dengan penuh kegembiraan serta makanan yang melimpah. Setelahnya, saat Anos mengantar Misa pulang, mereka dihentikan oleh Leo, kakak Ruben, yang membawa beberapa pengawal. Leo berniat membalas dendam atas kekalahan Ruben yang dianggap mempermalukan keluarga mereka. Ruben pun mulai menghina Anos lagi, tetapi Leo justru membunuhnya karena merasa Ruben telah mencoreng nama keluarga. Ketika Leo menyerang, Anos dengan mudah membalikan sihir Leo hanya dengan tatapan matanya. Namun, bukannya langsung menghabisi Leo, Anos malah memberikan kesempatan kepada Ruben untuk membalas dendam. Dia membangkitkan Ruben menjadi zombie. Ruben memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Leo dan akhirnya membunuhnya. Meskipun begitu, Anos tidak membiarkan segalanya berakhir di sana. Dia membangkitkan kembali Leo dan Ruben, memberi mereka kesempatan untuk menyesali kesombongan mereka dan belajar dari kesalahan. Pada hari pertama di Akademi Iblis, Misha memberitahu Anos bahwa para murid di Akademi dibedakan menjadi dua golongan. Iblis bangsawan, yang terlahir dari garis keturunan pendiri, dan iblis rendahan, yang berasal dari iblis biasa. Perbedaan ini bahkan terlihat dari seragam mereka. Iblis bangsawan mengenakan seragam merah, sedangkan iblis rendahan memakai seragam putih. Misha juga menjelaskan bahwa aturan diskriminasi ini sudah ada sejak 2000 tahun lalu yang dibuat oleh Raja Iblis bernama Avos Dilhevia. Mendengar itu, Anos langsung menyadari bahwa seseorang telah menyamar sebagai dirinya dan memalsukan sejarah. Setelah itu wali kelas Anos mengumumkan akan diadakan pertandingan Gize minggu depan. Gize adalah duel sihir antar tim, di mana setiap tim menggunakan kastil sihir sebagai pusat kekuatan dan simbol kehormatan. Tujuannya adalah menghancurkan kastil lawan untuk memenangkan pertandingan. Anos langsung menawarkan diri sebagai ketua tim, tetapi wali kelas menolak dengan alasan Anos adalah iblis rendahan. Namun, Anos tidak tinggal diam. Ia membuat perjanjian, jika kalah dalam pertandingan Gize, ia bersedia dikeluarkan dari akademi. Tim lawan yang akan dihadapi Anos dipimpin oleh Sasha Necron, kakak Misha sekaligus keturunan langsung salah satu dari 7 kaisar iblis, Ivis Necron. Anos pun bertanya kenapa Misha memakai seragam putih jika dia adalah seorang bangsawan. Misha menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh kepala keluarganya. Dia hanya menurutinya. Saat Sasha mengetahui bahwa hanya Misha yang bergabung di tim Anos, dia mengejek Anos dengan mengatakan Misha hanyalah boneka kecil yang tidak berguna. Namun, Anos membela Misha dan balik mengejek Sasha yang memiliki sifat kekanak-kanakan. Sasha marah dan mencoba mengintimidasi Anos dengan mata iblis penghancur miliknya. Namun itu tidak berpengaruh pada Anos. Anos bahkan menunjukkan bahwa ia memiliki mata penghancur yang jauh lebih kuat. Sepulang sekolah, Sasha mendatangi Anos untuk menantangnya lagi. Kali ini, ia membuat taruhan. Jika Sasha menang, Anos harus menjadi bawahannya. Tetapi jika Anos menang, Sasha akan bergabung di timnya. Anos langsung setuju karena ia tahu tidak mungkin kalah. Saat pertandingan dimulai, tim Anos hanya beranggotakan 2 orang, dia dan Misha. Anos segera membuat strategi berani.
Ia menyuruh Misha menjaga kastil mereka, sementara dia maju menyerang kastil lawan seorang diri. Sasha dan timnya meremehkan Anos yang datang tanpa bala bantuan. Namun, Anos dengan mudah menghancurkan strategi mereka. Bahkan, ia mengangkat kastil lawan dan melemparkannya seperti mainan. Tidak tinggal diam, Sasha dan timnya menggabungkan kekuatan untuk menyerang Anos. Sayangnya, upaya itu sia-sia. Dengan santai, Anos membalas serangan mereka menggunakan sihir dari jarinya. Sihir yang begitu kuat hingga Sasha dan timnya tidak mampu menghentikannya. Sasha akhirnya mengakui kekalahan, dan sesuai perjanjian dia bergabung dengan tim Anos. Di kelas tambahan, murid-murid mendapat kesempatan langka diajari langsung oleh Ivis Necron, salah satu dari 7 Kaisar Iblis. Kaisar Iblis adalah tokoh yang sangat dihormati karena mereka merupakan bawahan langsung Raja Iblis. Ketika kelas dimulai, Anos langsung menyapa Ivis dengan santai, membuat seluruh murid terkejut. Anos melakukannya karena ini pertama kalinya dalam 2000 tahun ia bertemu lagi dengan bawahannya itu. Namun, Ivis menanggapi dengan dingin dan mengatakan ia tidak mengenal Anos karena kehilangan ingatannya sejak 2000 tahun lalu. Tidak tinggal diam, Anos memeriksa ingatan Ivis dan berhasil memulihkannya. Sayangnya meskipun Anos berhasil mengembalikan ingatannya, Ivis tetap belum percaya Anos adalah Raja Iblis yang asli, karena ingatan tentang Raja Iblis palsu, yaitu Avos Dilhevia, tidak bisa dihapus, karena masa lalu itu sendiri telah diubah. Hal ini membuat Ivis ragu untuk percaya bahwa Anos adalah Raja Iblis sejati. Anos menduga Avos Dilhevia adalah dalang di balik manipulasi sejarah ini. Keesokan harinya, Anos dan timnya diberi tugas memasuki dungeon Raja Iblis untuk mencari artefak sihir. Tim dengan artefak paling berharga akan mendapat poin tertinggi. Mengetahui bahwa dungeon tersebut adalah miliknya sendiri, Anos dengan santai mengatakan pada timnya agar tidak terburu-buru, karena ia tahu semua rahasia tempat itu, termasuk lokasi barang-barang berharganya. Mereka akhirnya menemukan tongkat Raja Iblis, sebuah artefak langka yang bahkan para guru belum pernah temukan. Saat menjelajah ruang perhiasan, Misha memberitahu Anos bahwa hari ini adalah ulang tahun Sasha. Mendengar itu, Anos menyuruh Misha memilih salah satu barang untuk diberikan sebagai hadiah. Misha memilih sebuah mantel mewah dan memberikan hadiah itu pada Sasha. Terharu, Sasha memutuskan mencoba mantel itu, sehingga Anos menunggu di luar sementara Sasha berganti pakaian. Namun, saat Anos kembali masuk, ia mendapati Misha terluka. Ternyata, Sasha telah mengkhianati mereka. Sasha melukai Misha karena dia sangat membenci adiknya itu dan juga Sasha berniat mengambil tongkat Raja Iblis untuk dirinya sendiri demi mendapatkan poin tertinggi. Meski demikian, Anos dengan tenang mengatakan bahwa Sasha berbohong karena ia bisa melihat perasaan Sasha yang sebenarnya melalui matanya. Anos merasa ada sesuatu yang disembunyikan Sasha, meskipun ia tidak tahu alasannya. Sasha tetap menyangkal dan mencoba melarikan diri, tetapi Anos berhasil menangkapnya dan menyembuhkan luka Misha di saat yang sama. Ketika Anos hendak memaksa Sasha untuk mengatakan alasan sebenarnya, Misha tiba-tiba meminta Anos untuk melepaskan Sasha dan membiarkannya pergi. Dengan berat hati, Anos menurutinya. Misha menceritakan bahwa ia seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Misha dan Sasha dulunya adalah satu jiwa yang sengaja dipisahkan oleh kepala keluarga mereka yaitu Ivis Necron, dengan tujuan agar saat Sasha berusia 15 tahun, jiwa mereka akan kembali menyatu. Penyatuan itu akan membuat Sasha menjadi iblis yang sangat kuat, tetapi sebagai akibatnya, Misha akan lenyap dari dunia. Meskipun menyadari takdirnya, Misha dengan tenang menerima kenyataan tersebut. Saat ingin keluar, mereka bertemu lagi dengan Sasha. Karena waktunya di dunia tidak banyak lagi, Misha bertanya pada Sasha apakah dia benar-benar membencinya. Sasha tidak langsung menjawab, melainkan menantang Anos untuk menyelesaikan sebuah sihir. Jika Anos berhasil, Sasha berjanji akan memberikan jawaban kepada Misha. Tanpa ragu, Anos menerima tantangan itu. Namun tantangan itu hanya alasan, karena sihir yang dibuat Sasha ternyata adalah sihir penyatuan jiwa. Terungkap bahwa Sasha sebenarnya sangat menyayangi Misha sejak dulu. Namun, karena larangan keras dari orang tua mereka, Sasha tidak diizinkan berteman dengan Misha. Untuk melindungi Misha, Sasha berpura-pura membenci Misha dan bersikap kejam. Tujuannya adalah membuat Misha membencinya, sehingga tubuh Misha akan menolak penyatuan jiwa, yang pada akhirnya akan menyebabkan Sasha menghilang agar Misha bisa terus hidup. Sayangnya,
Rencana pengorbanan Sasha gagal karena Misha telah mengetahui niat baik kakaknya sejak awal. Melihat hubungan menyedihkan dua kakak beradik itu, Anos memutuskan untuk bertindak. Ia berniat mengubah sihir penyatuan jiwa menjadi sihir pemisahan jiwa, sehingga Misha dan Sasha dapat memiliki tubuh dan jiwa masing-masing, tanpa salah satu dari mereka harus menghilang. Namun, saat Anos mulai menciptakan sihir tersebut, ia tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh Ivis Necron. Meski terluka, Anos dengan mudah menghempaskan Ivis. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan sihirnya, serangan lain datang, kali ini dari Dewa Waktu, yang memasuki tubuh Ivis. Dewa Waktu mengatakan bahwa tindakan Anos melanggar hukum alam, sehingga ia datang untuk menghentikannya. Dewa Waktu menyerang Anos dengan kekuatan luar biasa, bahkan menghentikan waktu sepenuhnya. Namun, yang membuat Dewa Waktu ketakutan adalah kenyataan bahwa Anos tetap bisa bergerak meskipun waktu dihentikan. Dengan santai, Anos mengalahkan Dewa Waktu tersebut hanya dengan satu tebasan pedangnya. Dalam waktu yang bersamaan, Anos menyelesaikan sihir pemisahan jiwa, yang berhasil memisahkan jiwa Sasha dan Misha menjadi dua individu sepenuhnya. Mereka berdua sekarang dapat hidup bebas tanpa perlu mengorbankan satu sama lain. Setelah itu, Anos membangkitkan kembali Ivis Necron. Dengan ingatannya yang pulih sepenuhnya, Ivis akhirnya sadar bahwa selama ini tubuhnya telah dikendalikan oleh Avos Dilhevia. Ivis pun mengakui bahwa Anos adalah Raja Iblis sejati. Anos segera memerintahkan Ivis untuk menyelidiki 7 kaisar iblis lainnya, karena ada kemungkinan mereka juga sedang berada di bawah kendali Avos Dilhevia. Keesokan harinya, wali kelas mengumumkan bahwa kelas mereka akan kedatangan murid pindahan baru, seorang iblis bangsawan yang dikenal sangat hebat dalam menggunakan pedang. Ia juga menginformasikan bahwa akademi akan mengadakan turnamen pedang beberapa hari lagi. Namun, wali kelas juga membawa kabar lain, tongkat Raja Iblis yang sebelumnya didapatkan oleh kelompok Anos ternyata telah dicuri. Sebagai akibatnya, wali kelas memutuskan untuk tidak memberikan poin kepada tim Anos sampai tongkat tersebut ditemukan. Tetapi Anos dengan mudah menemukan pencurinya. Dia bahkan mengetahui bahwa pencurian itu adalah rencana wali kelas, yang tidak senang dengan tim Anos, yang terdiri dari iblis-iblis rendahan mendapatkan nilai tinggi. Karena kehebatan Anos, banyak murid rendahan lainnya mulai mendukung dan percaya bahwa Anos adalah reinkarnasi Raja Iblis. Mereka bahkan membentuk sebuah kelompok pendukung khusus untuk Anos. Selama ini, mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh para iblis bangsawan, sehingga kelompok itu menjadi simbol harapan mereka. Sebagai ketua kelompok, Rosa memohon kepada Anos agar mereka bisa bergabung dengan timnya. Namun, Anos tidak langsung menerima. Ia ingin melihat seberapa besar tekad mereka terlebih dahulu. Saat turnamen pedang dimulai, para murid diseleksi dengan mengangkat sebuah pedang sihir. Namun, pedang tersebut sangat berat, sehingga banyak murid yang gagal. Hanya 2 orang yang berhasil lolos yaitu Anos dan Ray, murid pindahan yang dikenal sangat mahir menggunakan pedang. Sebagai salah satu murid yang lulus seleksi, Ray sebenarnya berhak menjadi ketua salah satu tim di kelasnya. Namun, dia menolak jabatan itu. Ray lebih tertarik untuk bergabung dengan tim Anos karena menganggap Anos adalah pemimpin yang kuat dan bijaksana. Selain itu, Ray adalah sosok yang tidak membeda-bedakan antara iblis rendahan dan bangsawan. Meski begitu, Anos tidak langsung menerimanya. Dia ingin melihat seberapa besar tekad Ray. Anos pun mengusulkan agar Ray dan kelompok pendukung Anos mengikuti pertandingan uji coba melawan timnya, untuk menguji tekad mereka. Jika mereka menang, Anos akan menerima mereka semua ke dalam timnya. Pertandingan pun dimulai. Anos memutuskan untuk menghadapi Ray secara langsung, sementara Misha dan Sasha bertarung melawan kelompok pendukung. Saat melawan Ray, Anos hanya menggunakan sebuah ranting pohon sebagai senjatanya. Meski Ray mampu mengimbangi Anos berkat kemampuannya yang luar biasa dalam berpedang, pada akhirnya Anos tetap berhasil mengalahkannya dengan mudah. Di sisi lain, Misha dan Sasha bekerja sama menciptakan sihir yang kuat, sehingga mereka pun berhasil mengalahkan kelompok pendukung. Meski Ray dan kelompok pendukung kalah dalam pertandingan, Anos tetap menerima mereka semua ke dalam timnya. Dia mengakui semangat dan tekad mereka untuk menjadi lebih kuat, serta menghargai niat mereka untuk mendukungnya. Turnamen pedang akhirnya dimulai. Anos berhadapan dengan Krut, seorang ahli pedang terkenal dari keluarga bangsawan sekaligus juara bertahan turnamen tersebut.
Krut juga merupakan adik dari wali kelas Anos. Meski para penonton menjagokan Krut karena statusnya sebagai bangsawan, bagi Anos, Krut hanyalah pemula dan bahkan tidak sekuat Rey. Tanpa membuang waktu, Anos pun dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu, Anos menghampiri Rey yang juga akan bertanding. Namun, sikap Rey berubah drastis. Dengan dingin, Rey mengatakan akan membunuh Anos di final nanti. Tiba-tiba, Rey menyerang Anos, tetapi serangannya dapat dengan mudah dihentikan. Anos menyadari ada sesuatu yang mengikat Rey, sejenis pengekang, dan menduga ada orang yang memaksa Rey untuk bertindak seperti itu. Karena Rey tidak meminta bantuannya, Anos berasumsi bahwa mungkin salah satu anggota keluarga Rey sedang disandera. Dia menduga orang di balik semua ini adalah Avos Dilhevia atau salah satu dari 7 kaisar iblis. Singkat cerita, Anos dan Rey berhasil lolos ke final. Namun, karena pertandingan final dijadwalkan keesokan harinya, mereka harus menyimpan pedang masing-masing di tempat yang aman, karena aturan melarang penggunaan pedang lain di pertandingan final. Ibu Anos menawarkan diri untuk membawa pulang pedang Anos dan memastikan keamanannya. Ibu Anos akan ditemani oleh kelompok pendukung Anos. Anos menyetujui hal itu karena dia juga memiliki urusan yang harus diselesaikan. Anos kemudian pergi bersama Rosa, menuju rumah sakit tempat Ibu Rey dirawat. Dugaan Anos benar, Ibu Rey ternyata sedang sekarat. Dia menderita penyakit langka yang disebut penyakit spirit. Bahkan Anos sendiri belum pernah melihat penyakit semacam itu. Karena Ibu Rey adalah setengah iblis dan setengah spirit, tubuhnya menjadi rentan. Ibu Rey menceritakan bahwa Rey adalah anak yang baik dan sangat menyukai pedang. Akhir-akhir ini, Rey sering membicarakan Anos dengan penuh semangat. Namun, demi merawat ibunya, Rey terpaksa menuruti perintah para bangsawan untuk membunuh Anos, sahabatnya sendiri. Ibu Rey tidak ingin hal itu terjadi. Dia meminta Anos untuk menghentikan Rey karena tidak ingin menjadi beban bagi anaknya. Anos menerima permintaan tersebut dan meminta Rosa untuk memberikan sebagian kecil energi kehidupannya kepada Ibu Rey. Karena Rosa juga seorang iblis setengah spirit, jadi itu bisa sedikit mengurangi rasa sakit Ibu Rey meskipun tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Di sisi lain, Ibu Anos yang membawa pedangnya dihadang oleh wali kelas Anos. Wali kelas, yang ingin membalas dendam atas kekalahan saudaranya, berusaha mencuri pedang Anos agar dia tidak bisa bertanding di final. Namun, Ibu Anos dan teman-teman Anos tidak menyerahkan pedang itu begitu saja. Wali kelas menyerang mereka dengan brutal. Menyadari ibunya sedang dalam bahaya, Anos segera datang untuk menyelamatkan mereka. Dia menyembuhkan luka mereka dan berterima kasih atas usaha mereka melindungi pedangnya. Namun, kemarahan Anos pada wali kelasnya tidak terbendung. Dia menyiksanya hingga hampir mati. Dalam kondisi sekarat, wali kelas memohon ampun, tetapi Anos bukan tipe yang mudah memaafkan. Dia langsung membunuhnya tanpa ragu. Namun setelah itu, Anos menggunakan sihir untuk membangkitkannya kembali, tetapi Anos mengubahnya menjadi seorang iblis rendahan. Anos ingin wali kelasnya itu tetap hidup untuk merasakan hinaan dan penderitaan yang biasa dialami oleh iblis rendahan, seperti halnya penghinaan yang selama ini dia dan kaumnya terima dari para bangsawan. Pada pertandingan final, Anos dan Rey diminta untuk mengenakan gelang khusus yang dirancang untuk menyerap dan membatasi energi sihir mereka. Namun, saat pertandingan dimulai, Rey dengan cepat menyerang Anos sambil mengungkapkan bahwa gelang yang ia pakai hanyalah gelang biasa, berbeda dengan gelang Anos yang benar-benar menyerap energinya. Dengan energi Anos yang dibatasi, Rey mampu memberikan perlawanan yang seimbang. Meski begitu, Anos tetap berhasil menusuk jantung Rey, meskipun harus mengorbankan satu tangannya. Namun, tiba-tiba mereka berpindah ke dimensi lain. Ternyata, semua ini adalah rencana Melheis, salah satu dari 7 kaisar iblis. Melheis merasa percaya diri karena gelang yang dipakai Anos selama pertandingan telah menyerap sebagian besar energinya. Namun, Anos mengejutkan Melheis dengan fakta bahwa Rey ternyata masih hidup. Anos sebenarnya tidak benar-benar membunuh Rey. Dia hanya menghancurkan pengekang yang selama ini ada di jantung Rey. Namun, Melheis segera mengancam Rey dengan keselamatan ibunya, yang membuat Rey terpaksa berpindah ke dimensi lain untuk menyelamatkan ibunya. Melheis selalu melancarkan serangan sihirnya ke Anos. Meski energi sihirnya terbatas, Anos tetap mampu menahan serangan itu. Di sisi lain,
Ibu Rei yang menyaksikan putranya dalam kesulitan memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan berubah menjadi sebuah pedang roh untuk membantu Rei. Meskipun sedih atas pengorbanan ibunya, Rei tidak ingin itu sia-sia. Dengan tekad penuh, ia menggunakan pedang roh itu untuk menyerang Melheis. Sayangnya, serangan tersebut hanya bisa sedikit melukai Melheis. Melheis pun kembali menyerang Anos. Namun, berkat usaha Rei yang berhasil mengulur waktu, Anos mampu memulihkan energinya sepenuhnya. Dengan kekuatannya yang kembali penuh, Anos mengeluarkan pedang iblis terkuatnya dan langsung memotong tubuh Melheis. Tidak berhenti di situ, Anos juga menghapus parasit yang selama ini mengendalikan pikiran Melheis. Setelah semua selesai, Anos kembali ke arena pertandingan dan dinyatakan sebagai pemenang. Anos juga membangkitkan kembali Ibu Rei. Ia menjelaskan bahwa ia mampu melakukannya setelah memahami sihir dari ras spirit. Melihat ibunya hidup kembali, Rei merasa sangat bahagia dan dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Anos.